Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihim iqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para ustadzah dan teman-teman yang di muslim.com yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah walaupun lewat online mengadakan kajian yang semoga diberi berkah oleh Allah karena ini sudah masuk di tahun baru Hijriah. Kita sampai sekarang di 1445 Hijriah. Kita harapkan Allah memberi semakin berkah di dalam usia kita, semakin berkah dalam pekerjaan kita, semakin berkah dalam segala bentuk hidup kita. Karena itulah tujuan hidup di dunia, mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sering lupa bahwa tujuan muslim, ya, manusia muslim sering lupa bahwa sebenarnya yang paling indah itu adalah ridho Allah dan ridho Rasulnya, bukan kenikmatan yang sifatnya duniawi, walaupun disebutkan walatan sanasibaka minat dunia, dan jangan kamu lupakan urusanmu di dunia, akan tetapi bukanlah tujuan akhir kita untuk ada di dunia, tapi tujuan kita lebih ke akhirat. Karena itulah Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Dan ketika satu waktu Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau mendapatkan 3 permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kau minta akan diberikan. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta 3 hal. Dan dari hal ini kita perlu perhatikan bagaimana sebenarnya tujuan hidup manusia itu yang paling baik. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, baiklah yang pertama, saya minta ampunan untuk umatku. Itu yang pertama. Baiklah, yang kedua Rasul mengatakan, saya minta ampunan untuk umatku. Ya, jadi yang pertama minta ampunan, pada Rasulullah bisa minta bebas. Bisa katakanlah Rasul meminta, aku minta agar umatku diberi kekayaan yang sempurna. Aku minta supaya umatku nggak ada perselisihan. Aku minta supaya umatku bisa masuk surga semua. Aku minta umatku supaya jauh dari neraka semua. Aku bisa minta macam-macam yang bisa diminta oleh Rasul. Tapi malah Rasul SAW minta yang pertama ampunan. Yang kedua, Rasul SAW minta lagi ampunan. Yang ketiga, ya Rasul, kata malaikat Jibril, Rasulullah mengatakan, sama, masih tetap ampunan, tapi bukan di sini. Ya, tapi ampunannya lebih untuk waktu di nanti saya ada di syafaat untuk di akhirat. Nah, sehingga dari hal itu kita bisa lihat bagaimana pentingnya Rasul SAW menitik beratkan kepada kita bahwa ampunan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat harus kita perhatikan, karena tanpa ampunan surga pun akan seperti susah untuk dicapai. Ketika ada permintaan seperti itu turun kepada kita, mungkin kita akan minta kekayaan, kesehatan, anak-anak yang luar biasa, atau kesuksesan karir kita. Akan tapi Nabi Muhammad ini seperti pengajaran kepada kita, yang paling dicari itu adalah ridho, yaitu dalam hal ini ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacaan-bacaan yang ada, yang sudah antum baca tadi, baik itu di Hadrobah Saudan atau yang ada di Khulasoh, ya, itu adalah bacaan-bacaan yang banyak sekali mengajak kita untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Sehingga apa yang ada di Khulasoh itu pas straight to the point kepada apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Dalam hal ini ada seperti pagi membaca sebelum subuh, itu membaca nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kemudian setelah subuh membaca Wirdul Latif dan juga surat Yasin.
Juga ada yang biasa kita baca setelah sholat subuh, membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, itu kita membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu adalah istighfarnya atau bacaan wirid para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada lagi bacaan di Khulasah ini untuk setelah sholat duha, doa-doa setelah sholat duha. Juga ada bacaan setelah sholat duhur atau sebelum sholat duhur. Kemudian ada lagi bacaan setelah sholat asar, baik dari surat Waqiah, Hizbul Bahar, dan beberapa rotib yang lain. Ada lagi ketika mau masuk maghrib, ada bacaan beberapa rotib, diantaranya bisa membaca wirid sakron atau rotib atos. Setelah maghrib, ada lagi bacaan doa seperti subuh, membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian setelah itu membaca Al-Quran dan membaca rotib haddad. Setelah membaca rotib haddad, sholat isya, setelah itu membaca lagi beberapa doa atau beberapa surat. Di antaranya yang paling dititik beratkan adalah surat Al-Mulk. Dan itu ada dikhususkan hari-hari yang ada di Khulasah ini untuk dibaca di hari Jumat. Nah, sehingga Khulasah ini adalah satu kumpulan dari doa-doa yang dibaca oleh para solihin yang bersumber dari hadis dan nasihat-nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disediakan berharga cuma sekitar 20-25 ribu, akan tetapi bisa membawa kita dari sejak bangun tidur hingga malam kita mau tidur lagi, ada aturan-aturan yang membuat kita semakin mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit-sedikit saja karena waktu sangat singkat dan nanti akan kita buka sesi tanya jawab juga. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti Asmaul Husna sebelum subuh atau setelah subuh juga nggak ada masalah. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang mulia, itu adalah satu zikir atau satu pengucapan nama-nama Allah yang menjadikan pembacanya itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan dengan Allah lah itu yang paling nikmat nanti di surga. Bukanlah nikmat apapun yang lain. Karena seseorang yang sudah masuk ke dalam surga, dan semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi min ahlil jannah, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu mereka mendapatkan nikmat yang macam-macam. Ada nikmat bagi mereka seperti nikmat minuman-minuman, makanan-makanan, kesehatan-kesehatan yang luar biasa yang nggak didapat di dunia, kemudian istana yang ada di dalamnya, kemudian juga ada wildan, anak-anak kecil yang senantiasa mendekat kepada kita, dan itu mereka adalah anak yang sangat lucu sekali. Belum lagi bagi laki-laki diberi bidadari dan kenikmatan yang lain. Namun ada lagi kenikmatan yang di atas itu semua, yaitu ketika memandang kepada Allah di setiap Jumat ba'dal asar, ya. Jadi di dalam surga pun ada rutinan yaitu melihat kepada Allah di hari Jumat ba'dal asar, ya. Di hari Jumat ba'dal asar ini ada rutinan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu yang paling ditunggu oleh orang-orang yang ada di dalam surga. Bahkan mereka yang sudah ada di dalam surga, mereka semakin tampan dan mereka semakin cantik sepulang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang sudah didapat oleh seseorang di dalam surga itu nanti akan ditanya oleh Allah. Apakah kalian, wahai penghuni surga, sudah ridho dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Tentu mereka mengatakan, sudah ya Allah. Mau nggak kalian saya berikan sesuatu yang lebih dari itu? Mereka, penghuni surga pun merasa heran dan takjub. Apakah masih ada di atas nikmat-nikmat ini ya Allah? Padahal kita udah, hidup kita sudah nikmat sekali, nggak ada tagihan, nggak ada paket yang telat datang, dan masih banyak yang lain gangguan-gangguan yang kita rasakan di dunia, seperti badan yang kurang sehat, pasangan yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita, anak yang mungkin sakit, tetangga mungkin yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau masalah ekonomi yang datang silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, dia di bawah 5 kali, di atas cuma sekali, dan seperti itu. Masalah-masalah itu sudah nggak ada di bumi, di surga, ya. Yang ada hanya di bumi saja ketika masih ada di dunia. Akan tetapi ketika masuk surga sudah nikmat, nggak ada penyakit, nggak ada masalah.
kok masih Allah mengatakan ada nikmat lagi di atas ini? Maka mereka mengatakan, ya Allah, apakah ada nikmat yang akan kita dapati di atas nikmat ini ya Allah? Maka Allah mengatakan ada. Allah mengatakan, aku memberikan kepada kalian ridhoku atas apa yang kalian lakukan, dan saya ridho kalian berada di surga. Saya ridho kepada kalian semua. Dan ketika mendengar bahwa saya telah ridho kepada kalian, itu adalah nikmat yang paling tinggi yang bisa dirasakan oleh seseorang yang berada di surga. Itulah puncaknya ketika Allah mengatakan, saya sudah ridho kepada kalian semua. Setelah itu nikmat hidup semakin tinggi. Dan di surga itu tidak ada yang namanya bosan, ya. Nggak ada yang namanya saya sudah rasakan ini kemarin, tapi semua rasanya akan selalu baru. Ya, semua itu seperti baru kita makan. Mungkin kita pernah coba makanan-makanan yang baru pertama kali kita coba, dan kita sangat terkagum dengan makanan itu. Akan tetapi mungkin kalau kita udah makan 2, 3, 4 kali, nggak mungkin bisa sama rasanya dengan ketika kita pertama merasakan makanan tersebut. Atau ketika kita punya handphone baru, hari pertama, hari kedua mungkin sangat luar biasa kita jaga, kemana-mana pun kita bawa. Akan tetapi mungkin kalau sudah 3-4 tahun, mungkin kalau kita mau lihat handphone mungkin sampai dilempar dan lain sebagainya, karena ada rasa yang menurun kalau ada di dunia. Nggak mungkin di dunia ini sesuatu yang sifatnya sama, kecuali beberapa yang diizinkan oleh Allah saja. Akan tetapi rata-rata yang ada di dunia ini adalah sifatnya itu semakin menurun, ya. Usia kita semakin menurun, fisik kita semakin tambah usia, semakin menurun kemampuan fisik kita. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalq, kata Allah. Siapa yang kita tambah umurnya, maka kita kurangi kemampuan fisiknya. Dan seperti itu terus. Akan tetapi di surga semuanya nggak ada yang seperti itu. Nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu selalu serasa baru, ya. Seperti contohnya di surat Al-Waqiah, waja'alnahun inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Para bidadari yang ada di dalam surga itu, mereka dijadikan oleh Allah umurnya sama dengan suaminya, dan mereka sangat cinta banget kepada suaminya. Kemudian mereka diciptakan selalu dalam keadaan perawan. Walaupun sudah melakukan hubungan dengan suaminya, dia akan kembali lagi perawan. Dan seperti itu terus. Akan tetapi wanita yang di surga, yang dari dunia, istri yang dari dunia, mereka masih jauh lebih cantik dari para bidadari. Sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah, bahwa perempuan yang masuk ke dalam surga dari dunia, itu akan lebih cantik dari bidadari. Karena mereka melakukan amal, sholat, mendapat cobaan dari melahirkan, nifas, datang bulan, kemudian yang didapat dari seorang ibu rumah tangga dalam menjaga anak dan lain sebagainya. Mereka harus berhijab ketika mungkin ada dalam keadaan yang panas, sehingga amal mereka jauh lebih tinggi dari bidadari yang cuma dikatakan oleh Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Kita ciptakan mereka secara insya atau instan. Jadi dicipta langsung jadi, nggak pakai kecil dulu, melalui proses-proses dulu, nggak pernah disakitin hatinya, nggak pernah dihina, nggak pernah mendapatkan cemoohan orang, dan lain sebagainya, nggak perlu bersabar menghadapi hidup. Orang-orang yang hidup di dunia, kata Siti Aisyah, mereka yang mendapatkan cobaan, mereka yang berusaha sabar atas ujian yang ada, mungkin ada omongan yang nggak enak ke hati mereka, mereka berusaha menahannya, mereka berusaha istiqomah untuk menutup aurat, mereka berusaha istiqomah untuk membaca zikir, istiqomah dalam sholatnya, dalam puasanya, dan berbakti ke suami, belum lagi merawat anak-anaknya, menjadi ibu rumah tangga yang sangat baik. Maka demi Allah, kata Siti Aisyah, wanita yang masuk surga dari bumi itu jauh lebih cantik daripada bidadari. Nah, akan tetapi dari firman Allah yang mengatakan bahwa setiap mereka berhubungan kembali menjadi perawan, ini ada satu ibroh atau satu nilai bahwa apapun yang ada di surga itu semuanya itu akan terasa seperti baru. Ya, istana yang kita masuki itu tidak akan kita merasa bosan di situ, karena bosan bisa dicabut oleh Allah. Jadi kalau kita pertama masuk rumah yang baru kita tempati, kita akan merasa sangat luar biasa sukanya dengan rumah tersebut. Nah, ini rasanya nggak akan hilang terus, nggak akan hilang. Akan setiap hari merasa seperti baru terus. Begitu pula dengan makanan. Makanan yang kita makan itu adalah makanan yang seperti kita baru pertama merasakan, dan itu terus.
Akan tetapi itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan ridho Allah ketika Allah mengatakan, saya sudah ridho kepada kalian. Nah, ini yang dikejar oleh para ulama sehingga senantiasa mengucap nama-nama Allah dalam Asmaul Husnanya. Juga bagi orang-orang yang diadab di neraka, orang-orang di neraka ini mereka diadab dengan adab-adab yang pedih, diadab dengan adab yang paling ringan sekalipun adalah mereka diberi seperti sendal dari api yang menjadikan otak mereka meleleh, ya. Itu padahal adab yang paling rendah. Diadab macam-macam, ada yang perutnya membesar karena mereka dulu di dunia suka minum nggak tobat, perutnya membesar sampai segunung Uhud gedenya perutnya itu tadi, saking gedenya dan mereka tersiksa. Minumnya dari air yang mendidih sehingga akan hancur kerongkongannya, minumnya juga dari timah, minumnya juga dari nanah orang lain. Bayangkan mengerikannya seperti apa. Belum lagi kumpul dengan orang-orang jahat, ya, kumpul dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi ketika azab-azab itu semakin pedih, ditambah lagi dengan kata-kata bahwa sekarang Allah tidak akan berbicara lagi kepada kalian. Ya, Allah tidak akan mau berbicara kepada kalian. Nggak akan diampuni, nggak akan diberi dispensasi, karena orang-orang yang sudah beriman diangkat masuk ke surga, tinggal orang munafik dan orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kata-kata yang kata-kata itu lebih berat dari adab yang mereka rasakan, yaitu ketika Allah mengatakan kepada mereka, rasakan adab ini dan jangan berkata apapun kepada saya. Dan Allah tidak akan mau ngomong lagi kepada orang-orang penghuni neraka, dan saat itu tangisan mereka jauh lebih berat, jauh lebih besar, azab itu terasa lebih sakit karena kata-kata dari Allah. Satu-satunya yang bisa menolong mereka yaitu Allah sudah nggak mau lagi ngobrol dengan mereka. Nah, sehingga seperti itulah, karena memang kata-kata ini sesuatu yang sifatnya sangat dalam, ya. Katakanlah seorang sepasang suami istri, mungkin dia sabar dalam kehidupan ekonomi yang sederhana saja, asal suami atau istrinya masih memberi ucapan yang baik, maka itu masih adem saja rumah tangga, walaupun keadaan ekonomi pas-pasan. Tapi seorang yang diberi kekayaan yang besar, namun pasangannya memiliki kata-kata yang kasar dan sering menyakiti hati pasangannya, maka nggak akan terasa indah semua hal-hal fasilitas yang dimiliki di rumah tersebut. Maka sebelum subuh membaca Asmaul Husna diantaranya adalah mencari ridho Allah, dan itulah nanti nikmat yang tertinggi. Kemudian ada setelah sholat subuh dan sholat maghrib, ya, ini saya singkat. Di antaranya membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya, artinya ya Allah jauhkan saya dari neraka. Neraka itu akan respect kepada orang yang respect kepadanya. Neraka itu akan menghormati orang-orang yang menghormatinya, karena dia bisa diajak berbicara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari itu kita mengatakan kepada jahanam, kepada neraka, halim talati, apa kamu sudah penuh wahai neraka? Padahal Allah tahu jumlahnya masih bisa dimasuki lagi. Maka neraka itu menjawab, wataqulu, ya, karena sifat api itu perempuan, ya, maka Allah mengatakan api pun menjawab wataqulu, dan jahanam akan menjawab hal min mazid, apa mau ditambah lagi Allah, saya siap, ya, hal min mazid, ada lagi tambahan, silahkan ya Allah. Nah, maka api itu bisa berbicara, dan api neraka itu makhluk Allah yang terikat, karena kalau dia tidak terikat, dia akan keluar dari jurangnya, karena sifat neraka itu jurang ke bawah begini, beda dengan surga yang sifatnya lebih horizontal, ya. Kalau neraka ini sifatnya vertikal, tapi vertikalnya ke bawah, ya, jadi bukan ke atas tapi ke bawah, jadi tumpuk-tumpuk begitu tempat di neraka itu, semakin ke dalam semakin panas. Akan tetapi kalau surga itu terpampang horizontal begini, ada pintu-pintunya, yang satu pintu itu dari satu ujung pintu ke ujung pintu berikutnya itu kalau jalan kaki itu butuh 100 tahun untuk sampai di ujung pintu surga. Nah, makanya dari ini sangat naif kalau seseorang gampang menjudge kafirnya muslim yang lain, ya. Dikatakan kafir, dikatakan begini, padahal surganya luar biasa besar.
Kemudian Allah majirna minan nar 7 kali, yang artinya ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Kemudian ditambah doa waskinna ma'as sabiqina a'la faradizil jinan khalidina min ghairi sabiqatin adab wala itab wala fitan wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin wa fa'al dzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Doa ini adalah doa yang jangan sampai tidak kita baca. Usahakan istiqomah baca setiap selesai sholat subuh atau selesai sholat maghrib. Allahumma ajirna minan 7 kali. Dikatakan bahwa orang yang minta kepada Allah, jauhkan aku dari api nerakamu, maka neraka akan minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari saya. Ya, jauhkan dia dari saya. Dibaca 7 kali. Setelah itu mengatakan waskina ma'as sabiqina faradisil jinan. A'la faradisil jinan. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka, masukkan saya dalam firdausmu yang paling tinggi. Ma'as sabiqin, bersama sabiqin, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang para juara. Di sini Nabi, Rasul, sahabatnya, dan para wali. Masukkan saya ke surga firdausmu yang paling tinggi bersama para rasulmu, para nabimu, para walimu. Ya, setelah minta jauh dari neraka 7 kali, setelah itu ditambah ya waskinna ma'as sabiqin, iskinna yakni tempatkan kami di surga firdausmu yang paling tinggi. Bukan hanya firdaus, tapi a'la, yang paling tingginya surga firdausmu. Karena surga firdaus itu kan surga yang paling VIP. Nah, ini kita mintanya VIP yang paling tinggi. Bersama siapa? Bersama para nabimu. Ya, bersama para nabimu, dan kemudian minta kepada Allah juga untuk diberikan min ghairi sabiqatin adab. Jangan kau berawali dengan adab. Wala itab, jangan pakai diawali masuk surganya dengan caci maki. Wala fitnah, jangan ada fitnah. Maksudnya ini ketakutan yang ada di akhirat. Wala hisab, jangan dihisab kita ya Allah. Ya, ini doa luar biasa sekali, dan itu ada jelas di Khulasah. Masukkan kami ke dalam surgamu yang paling tinggi bersama nabimu, jauhkan kami neraka, dan masukkan kami ke dalam surgamu. Jangan dicaci dulu ya Allah. Karena kan kalau waktu seseorang tahu bahwa dia buruk, itu maka akan ada peringatan untuknya. Jangan dicaci dulu. Tanpa azab, ya, saya langsung ke surga, nggak mau mampir ke neraka. Tanpa itab, ya, tanpa hisab, tanpa hitungan ya Allah. Ya, masukkan secara lancar. Tapi kemudian apa saya berdoa hanya untuk diri saya sendiri? Enggak. Di sambungannya ada lanjutannya, waf'al kadzalika. Dan juga saya minta ini ya Allah, yakni minta jauh dari neraka, masuk surga yang paling tinggi, kemudian bersama para nabi, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab. Masuk juga kepada, berikan juga ya Allah doa ini biwalidina, dengan orang-orang tua kami, wa uladina, dan anak-anak kami, wa ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai. Ya, dengan orang-orang muslim, dengan istri saya, dengan suami saya, dengan orang tua saya, dengan anak saya, dengan cucu saya, dengan keturunan saya, dengan kakek-kakek saya. Wafal kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Bayangkan doa ini luar biasa sekali ya, karena mendoakan keselamatan, masuk surga tanpa hisab, jauh neraka kepada saya, orang tua saya, kakek saya, cucu saya, teman saya, pasangan saya, dan kebaikan ini ya Allah berikan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini wajib ya, katakanlah ini jangan sampai lewat doa seperti ini, karena ini memang doa yang sangat full package ya, satu paket yang sangat full istimewa, jauh dan neraka, masuk surga paling tinggi bersama para nabi, bersama keluarga saya ya Allah. Ila yaumiddin, bukan hanya keluarga saya yang ada sekarang, cucu saya sampai kiamat nanti, tolong juga dimasukkan ke dalam surga dengan cara yang sebaik itu. Itu dibaca setelah sholat subuh, kemudian juga setelah sholat maghrib ya, itu diistiqomahkan membaca Allahumma ajirna minan nar dan lanjutannya. Kemudian ada juga beberapa doa-doa lain, diantaranya doa duha. Ya, doa duhanya di Khulasah ini sangat panjang, sangat lengkap sekali, dan itu juga bagus untuk kita yang sedang membutuhkan kelanggengan rizki, karena doa-doanya memang
khusus untuk minta rizki yang secara zahir. Kalau rizki batin kita mintanya dengan sholat dan dengan membaca Quran. Akan tetapi di sholat duha ini kita minta khusus rizki harta supaya kita dimudahkan oleh Allah. Dan kalau ada yang dosa, mungkin kita nyarinya nggak halal, tapi kita nggak sadar, mohon kepada Allah agar diampuni. Mohon supaya yang ruwet dibikin lancar. Kalau ada yang jauh, saya minta, ya Allah jadikan lebih dekat. Dan begitu terus, doa, duha di khulasa. Kemudian ada juga di waktu zuhur Hizbun Nasr, ya, di membaca Hizbun Nasr, itu untuk pertolongan dari orang-orang yang tidak baik kepada kita, atau juga kita yang bermasalah dengan was-was. Ya, karena ada doa untuk supaya saya bisa dilepaskan dari rasa was-was, rasa yang tidak pas untuk dirasakan, padahal seperti takut dari orang lain, atau rasa nggak sah sholat, atau sahkah wudhu saya. Hal-hal seperti ini insya Allah dengan Hizbun Nasr diberi kelancaran. Belum lagi asar ada surat Waqiah, di mana surat Waqiah ini suratul ghina, surat untuk mempermudah Allah semakin memberkahi rizki kita. Datang waktu maghrib, kita membaca rotib atos atau rotib haddad. Dua-duanya baik, akan tapi yang mungkin sering kita tahu itu rotib haddad. Di rotib haddad ini pastinya kita sudah sering mendengar, baik untuk menjaga iman, supaya kita nggak gampang goyah kalau ada model-model aliran Islam baru, ya, karena Islam di dunia ini kan banyak orang yang ingin merusak lewat dalam, seperti cara-cara untuk sesat, sholat dipimpin wanita, atau macam-macam. Ya, kita tahu sendiri, Anda tahu sendiri, di sosmed banyak sekali kesesatan-kesesatan yang notabene menamakan dirinya padahal sebagai Islam, padahal sebenarnya tidak ada sandaran kembali kepada Islam secara utuh. Nah, kemudian rotib ini juga diantaranya manfaatnya, siapa yang membacanya istiqomah akan mendapatkan matinya insya Allah ala husnil khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan itu adalah satu momen penting sebelum pindah alam ke alam barzakh. Kemudian yang terakhir itu dipungkasi dengan bacaan surat Tabarok ketika akan tidur di malam hari, dan itu juga ada di Khulasoh, karena siapapun yang membaca surat Tabarok sebelum tidur, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam sebuah hadits sahih riwayat Ibn Mardawai, beliau mengatakan suratul mulk hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk atau Tabarok itu yang akan membawa keselamatan seseorang dari azab kubur. Kenapa nggak dikatakan azab neraka? Kenapa nggak dikatakan azabnya mahsyar, panasnya mahsyar yang sejengkal dari kepala? Tapi Rasul mengatakan selamat dari azab kubur. Dalam hal ini Rasulullah SAW memang tahu bahwa azab pertama yang paling pedih bagi manusia itu adalah ketika masuk kubur. Dari kubur kalau udah susah, kata Rasul, yang setelahnya akan lebih susah. Nah, kalau dari kubur sudah selamat, maka yang berikutnya akan selamat. Jadi Rasul bukan mintanya jauh di neraka, tapi dari kubur. Rasulullah sudah minta untuk mendapatkan keselamatan bagi orang yang istiqomah membaca surat Tabarok. Dan juga ada tambahan di beberapa hari khusus di hari Jumat, ada beberapa sholawat yang dibaca setelah asar. Saya sangat menganjurkan bagi semua yang melihat video ini, yang hadir kajian ini, untuk bisa memiliki khulasoh di rumahnya dan dibaca agar bisa memberi kedekatan kita kepada Allah dan menjadikan kita insya Allah orang-orang yang selamat, bukan hanya selamat bagi kita, tapi juga untuk keluarga kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang khulasoh. Saya kembalikan ke host untuk sesi berikutnya. Tafadhol. Marhaba Habib, jazakumullah khairan katsiran. Untuk sahabat-sahabat sudah mengetahui lebih jelas dari Habib Muhammad bin Anis mengenai manfaat dari kitab Khulasoh tadi, karangan dari guru kita tercinta Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, yang tentunya dari Muslim sendiri memberikan kesempatan 3 waktu untuk mengikuti lewat Zoom pembacaan dari kitab-kitab Khulasoh tadi. Tafadhol untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat, dan izin sambil menunggu yang sedang akan bertanya Habib, ini ada satu pertanyaan Japri ke admin Muslim, izin membacakan Habib. Yeah. Beliau ini
mengikuti majelis zikir Muslim untuk pembacaan khulasoh tadi. Nah, untuk beliau beberapa kali ikut, sudah merasakan manfaatnya, alhamdulillah. Nah, kemudian beliau berinisiatif Habib untuk eh, istilahnya mengajak kakaknya. Nah, eh, kakaknya ini seperti dari informasi beliau ini, katakanlah si A, kakaknya ini seorang yang bisa dibilang sholatnya baik, insya Allah. Kemudian bacaan Al-Qur'annya juga baik dan rutin. Namun karena beliau memiliki kesibukan sebagai PNS, bekerja begitu Habib, sehingga beliau tidak sering ikut bermajelis seperti itu. Kemudian kakaknya ini mencoba untuk mengamalkan khulasoh. Nah, ternyata pada saat beliau mengamalkan wirid sakron, itu ada sedikit kendala Habib, di mana pada saat pembacaan untuk kalimah surun yang 3 kali tersebut, kakaknya ini tiba-tiba merasa pusing dan dadanya itu sesak bahkan hampir mau pingsan. Nah, untuk awalan mungkin tidak tersengaja begitu. Akhirnya beliau besoknya lagi diulangi lagi sampai beberapa kali dan ternyata reaksinya selalu sama pada saat pembacaan kalimat surun tadi Habib. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah Kak katanya gitu atau apakah Habib eh, eh, apakah perlu ijazah untuk mengamalkan khulasoh tersebut? Maksudnya ijazah langsung mungkin khusus untuk kakaknya tadi. Dan apakah harus bertawasul dulu seperti kalau misalnya saya mengikuti di Mosem kan, Masya Allah, tawasulnya lengkap katanya. Dan itu saya rasakan tidak apa-apa. Tapi kenapa dengan kakak saya seperti itu? Dan akhirnya karena kami apa ya istilahnya panik Habib, kemudian membawa ke salah satu ustadz dan kemudian ustadz tersebut menyebutkan katanya seperti ini ada khodam sakron yang ingin masuk katanya, jadi harus ada ijazah untuk mengamalkannya. Seperti itu kurang lebih Habib. Iya, Jazakumullah khairan. iya. Wirid sakron ini memang wirid penjagaan ya, wirid penjagaan yang disusun oleh Imam Abu Bakar As-Sakron. Sakron itu artinya mabuk. Sakron mabuk ini bukan mabuk minuman tapi mabuk cinta kepada Allah. Imam Abu Bakar As-Sakron ini hidup sekitar 500-an tahun yang lalu di kota Tarim, dan dari beliaulah turunan bin Syahab dan Al-Idrus. Wirid yang beliau susun ini nggak terlalu panjang, wirid sakron, akan tapi ada kata-kata sakran dulu sendiri itu dikatakan beliau sakran atau mabuk itu teler karena ketika sholat beliau pernah mengatakan kepada dokter kalau mau mengoperasi kaki saya yang lagi kurang sehat, lakukan ketika saya sholat, gitu ya. Jadi ketika sholat nggak terasa apapun sehingga tanpa bius, karena zaman itu masih susah, ada beberapa operasi yang harus dilakukan dan beliau sholat tetap dalam keadaan khusyuk dan seperti tidak merasa apapun, sehingga dikatakan as-sakron, yang udah mabuk cinta sama Allah. Kalau udah sholat sudah nggak tahu apapun yang terjadi di sekitarnya, bahkan ketika dioperasi tanpa bius pun beliau nggak ngerasakan. Jadi sakit itu baru datang ketika selesai sholat. Nah, sehingga dikatakan as-sakron. Beliau memberi satu wirid sakron ini untuk khususnya penjagaan, ya, khususnya untuk penjagaan. Di mana ketika setelah membaca surat Al-Fatihah, sebelum membaca ayat kursi, itu ada kata-kata bina sur. Sur diulang 3 kali, sur, sur, sur. Sur itu artinya pagar. Maksudnya saya minta pagar dari Allah dari gangguan. Siapa aja? Allah min ahadun aradani bisu'in minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, gangguan manusia, wal wuhush, binatang buas, waja'in makhluqun basyarin syaitan sultan awas-was, dari gangguan yang umum ya Allah seperti manusia, pejabat, orang dolim, makhluk apapun, saya minta perlindunganmu, saya minta pagar dari engkau ya Allah. Jagalah saya, jagalah saya. Binasur, sur itu artinya pagar, pagari saya ya Allah dari gangguan jin, binatang buas, manusia hasut, pejabat yang dolim, dan masih banyak lagi. Nah, ini wirid yang kecil, pendek saja, tapi memang sangat powerful.
dianjurkan untuk membaca ini. Apakah harus pakai ijazah? Itu lebih baik. Akan tetapi nggak harus semua pakai ijazah, ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan ada khodam atau apa, saya wallahu alam, saya nggak tahu urusan seperti itu. Akan tetapi bisa untuk minta ijazah ya dari orang yang mendapatkan ijazah. Ijazah ini maksudnya mendapatkan izin atau mendapatkan anjuran dari seseorang yang dulu mendapat anjuran bacaan dari sebelumnya, bukan ijazah SMP, SD, kuliah, bukan itu. Ijazah ini maksudnya izin. Ijazah ini seperti katakanlah satu pembolehan. Bukannya berarti membaca Al-Fatihah itu nggak boleh, nggak. Akan tetapi ketika mendapatkan sanad pembacaan dari orang lain yang tadi mendapat dari gurunya terus sampai kepada penyusun, itu akan ada keberkahan khusus. Jadi saya sangat setuju sekali kalau misalnya ada masalah, berarti itu si pembaca tadi kalau merasa seperti panas dan lain sebagainya, itu sangat cocok sekali. Mungkin berarti dia perlu diistiqomahkan terus. Bisa jadi itu akan ada solusi untuk masalah kerohaniaannya si perempuan tadi. Akan tetapi memang diberi ijazah itu akan insya Allah lebih aman. Mengenai khodam saya nggak tahu, tapi saya anjurkan untuk semua yang di sini untuk bisa membaca wirid sakron itu setelah maghrib dan setelah subuh. Mungkin hanya 3 menit, ya, 3 menit yang dibutuhkan, 3-4 menit, sebentar sekali, akan tapi manfaat dan itu dirasakan semua pembacanya untuk urusan-urusan, baik urusan yang zahir kepada manusia atau orang dolim kepada kita, ataupun yang gaib seperti makhluk atau hal-hal was-was di dalam tubuh. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya seperti itu. Marhaba Habib, jazakumullah khairan katsiran untuk jawabannya. Nanti akan disampaikan jika beliau ada kekurangan untuk ijazahnya tadi ya Habib. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apa saja usaha kita dalam mencari ridho Allah dan bagaimana cara kita mengetahui Allah ridho kepada kita? Karena saya juga pernah mendengar hal ini dari guru-guru lain. Syukron Habib. Apa saja usaha kita dalam mencari ridho Allah dan bagaimana cara kita mengetahui Allah ridho juga kepada kita? Allah ridho kepada kita itu kalau kita diizinkan untuk beribadah kepadanya. Tapi tidak pernah ada batasan, ya, bahwa oh ini Allah sudah ridho sama kita. Nggak ada yang seperti itu yang pasti bahwa Allah telah ridho. Tapi kode itu ada, ya, kode itu ada. Akan tetapi apakah itu benar bahwa Allah sudah ridho sama kita? Nggak ada yang tahu kecuali di akhirat. Ya, kalau Allah sudah ridho sama kita, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang yang sudah di akhirat. Sehingga itu juga rahmat Allah, ya, tidak memberitahu Allah ridho atau tidak kepada kita secara langsung atau secara pengetahuan begitu. Karena kalau bisa jadi kalau kita sudah tahu Allah ridho sama kita di dunia, bisa jadi kita nanti malas ibadah. Apa saja usaha yang dicari untuk bisa mendapat ridho Allah? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, menambah sunnah Nabi Muhammad SAW, menjalankan sesuai syariatnya, takut kepada Allah zahiran wa batinan, sirron wa alaniyatan. Takut kepada Allah, bukan takut ini takut karena Allah zalim, ya, karena Allah ini kita takutnya itu takut mengecewakan, takut tidak bisa mengemban amanat, itu takut kita kepada Allah. Dan Allah tidak akan zalim ke hambanya, benar, akan tetapi bukan berarti Allah tidak bisa mengadab. Allah bisa menyiksa. Allah bukan hanya Rahman, tapi Allah juga Jabbar. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, dan Allah bisa mengadab. Sehingga kalau mau mencari ridho Allah, ya ridho Allah ada di perintah dan menjauhi larangannya. Itu yang perlu diusahakan. Tapi mengetahui bahwa saya diridhoi oleh Allah itu nggak akan bisa, nggak ada standar khusus, ya, karena kita nggak boleh merasa bahwa amal saya sudah pasti diterima oleh Allah. Amal saya husnudzon boleh, semoga amal saya ini mendatangkan ridho Allah, itu boleh. Tapi mengatakan amal saya insya Allah diterima oleh Allah, itu tidak boleh merasa bahwa saya telah mampu membuat Allah ridho kepada saya, enggak. Tapi saya beribadah dan dari rahmat Allah yang baik banget, kekurangan saya tetap Allah ridho sama saya. Itu masih boleh, ya. Ini perbedaan tipis
salah memahaminya akan sangat tidak baik ya. Jadi saya ulang lagi, saya merasa bahwa ibadah saya, sholat saya, Ramadan saya, tutup aurat saya itu menjadikan Allah ridho kepada saya, itu jangan. Karena saya nggak tahu sholat saya khusyuk atau tidak. Saya nggak tahu ibadah saya baik atau tidak. Akan tetapi kalau saya merasa ibadah saya yang kurang ini itu akan tercover oleh besarnya rahmat Allah. Maka rahmat Allah lah yang gede, rahmat Allah lah yang baik. Saya melakukan perintah Allah, tapi saya nggak berani mengatakan bahwa saya sudah diterima. Tapi lewat husnudzon saya kepada rahmatnya Allah yang gede, insya Allah saya diridhoi oleh Allah. Nah itu boleh. Ya, husnudzonnya ke ridhonya Allah, husnudzonnya ke rahmatnya Allah, bukan husnudzonnya lewat amal sehingga kita mendapat ridho Allah, karena kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Sehingga kesimpulannya, bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Marhaban. monggo. Untuk pertanyaan berikutnya, ini yang muncul di sini tadi ada dari Kak Putri dan yang kedua di chat sini ada dari Kak Rana. Habib tadi menyebutkan tentang Asmaul Husna. Apakah yang dimaksud dengan Ismul Azam, Habib? Ismul A'zam itu nama-nama Allah yang mulia, ya, nama Allah yang mulia, yang paling a'zam. A'zam itu sifat yang sifatnya seperti akbar. Kabir itu dalam bahasa Arab artinya besar. Akbar itu yang paling besar, gitu ya. Rahim itu orang yang atau makhluk yang penuh kasih sayang, ya, yang berkasih sayang, Rahim. Akan tetapi Arham itu yang besar rasa rahmatnya, sehingga dikatakan ya arhamar rahimin, ya, wahai yang paling pengasihnya, zat yang paling mengasihi. Jadi kalau Nabi Muhammad kasih sayang rahmatnya Allah, Allah lagi pula dengan a'zam. A'zam ini dari kata-kata azim. Azim itu agung. Akan tapi a'zam adalah nama yang paling agung, ya. Ini nama-nama Allah. Asmaul Husna itu adalah termasuk al-asma al-a'zam, nama-nama Allah yang agung. Jadi itu adalah salah satu sebutan untuk nama-nama Allah yang agung, yang paling agung, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, untuk surat Ar-Rahman sebaiknya dibaca kapan, Habib? Rahman itu dibaca bisa setelah Isya, setelah membaca surat Waqiah, ya, surat Waqiah. Akan tetapi surat Tabarok. Akan tetapi kalau dari yang terbaik, ya, kalau dari yang terbaik itu eh, dari kelasnya surat Tabarok itu lebih besar keutamaan dari surat Rahman. Ya, walaupun surat Rahman itu baik dan semua surat di dalam Al-Qur'an adalah baik. Akan tetapi ada beberapa anjuran yang lebih straight to the point, seperti baca ayat kursi itu baik sekali. Membaca surat Tabarok itu kuat sekali, ya. Tabarok itu kuat sekali. Surat Rahman ini boleh dibaca setelah membaca surat Rahman, surat Tabarok. Akan tetapi nggak ada katakanlah spesial waktu khusus. Seperti kalau Waqiah sebaiknya pada Lasar. Surat Yasin itu dibaca bebas, sebaiknya pagi atau maghrib. Surat Tabarok sebaiknya dibaca setelah Isya. Akan tapi surat Rahman itu boleh Anda baca ketika Anda sempat di waktu yang istiqomah. Misalnya sempat istiqomahnya pagi, ya pagi, nggak ada masalah. Ya, surat Rahman salah satu surat yang sangat baik juga. Kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, pertanyaannya sangat responsif sekali ya, Habib. Banyak Alhamdulillah. pertanyaan, Masya Allah. Nah, berikutnya ini kalau misalnya ada berhalangan pada saat membacakan rotib tertentu dalam buku khulasoh tersebut, apakah bisa dikodok di lain waktu? Bagaimana, Habib? Oh, sedang dan kalau sebentar.
Kalau kalau sedang pergi atau sedang yang mana ini? Sedang Naam, pergi. sedang pergi ya. Nah, kalau sedang pergi nggak ada masalah dikodok di waktu lain boleh, dan itu sangat baik sekali. Imam Haddad itu beliau mengatakan kalau nggak bisa dikodok itu aman. Dikodok besoknya nggak ada masalah. Misalnya pergi atau ada acara atau pas ada tamu, bisa dikodok nantinya nggak masalah. Jadi memang memang sebaiknya ada waktu-waktu khusus. Akan tetapi itu tidak berarti paten di situ. Kalau misalnya saya nggak bisa baca sekarang, saya bisa bacanya nanti malam, nggak ada masalah. Akan tetapi jika ada force major ya, jadi ada satu hal yang penting, maksudnya hal yang memang mendadak dan nggak setiap saat. Kalau misalnya ada tamu datang maghrib, ya, tamu ini penting sekali misalnya, nggak sempat baca rotibnya maghrib, maka saya baca rotibnya nanti isya. Kalau misalnya isya pun masih lupa katakanlah begitu, ya besok pagi nggak ada masalah. Dan kalau sedang datang bulan pun masih boleh membaca khulasoh, ya kecuali beberapa bacaan Al-Qur'annya. Ya, silakan next. Ada pertanyaan dari adik kecil kita, Habib, masih SD ya, di Akila. Katanya kalau misalnya Akila kesiangan subuh boleh nggak baca Robi Firli dan Robana Atinya aja katanya. Baca baca Robbi Firli sama, Dan Robana Atina aja katanya. maksudnya nggak Habib. sholat, nggak sholat. Sholatnya sholat tapi bacaan rotibnya eh, di skip mungkin ya maksudnya Habib. Jadi beliau hanya membaca Robi Firli, Robana Atinya aja katanya begitu. Ini DM Oh, sehingga tidak DM. muncul Oh, di gitu. chat ya. Naam Habib. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang masih belajar itu oke lah, nggak ada masalah. Akan tetapi jangan terlalu sering dibegitukan. Jadi kalau waktu ada mungkin entah capek atau apa, kalau masih kecil ya boleh nanti misalnya dibaca itu dulu. Nanti kalau waktu udah hilang capeknya boleh dibaca di esoknya atau dikodok di waktu lain. Jadi karena masih belajar ya. Kalau kita yang udah gede sebaiknya tidak ditinggal. Tapi kalau misalnya masih kecil dan masih belajar, saya rasa jangankan rotib, sholat aja kan masih boleh secara belajar ya. Puasa juga masih boleh belajar karena memang ada butuh proses untuk bisa istiqomah. Aman insya Allah. Jelas ya De Akila ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya awal mengenalkan khulasoh kepada orang yang belum pernah tahu tentang habaib atau zuriyah Rasulullah, amalan dari para salaf tanpa dianggap sok tahu begitu Habib. Mm-mm. Kalau menyampaikan ini, ya, kalau menyampaikan ini ke seseorang yang belum tahu, bisa Anda katakan ini sebagai zikir pagi petang. Ya, bisa dikatakan ini zikir pagi petang, pagi dan sore. Karena kan orang umum udah pernah dengar kajian tentang bacaan di pagi hari dan di sore hari. Itu udah cukup, nggak harus dipaksa mereka harus ngerti bahwa ini dari Habib Fulan atau Habib Fulan, susunan Habib ini. Kalau mereka belum paham, lebih baik ya dikasih tahu ini doa baik untuk pagi dan petang, dan itu sudah cukup ya, karena nanti biar Allah sendiri yang membuka hatinya dengan lewat bacaan-bacaan itu. Ketika mereka membaca susunan dari beberapa habaib yang mulia ini, akan ada cahaya masuk ke dalam hati mereka sehingga nanti Allah yang ngatur. Karena kalau kita memaksa, maka mereka akan mengatakan hal-hal seperti sok tahu dan lain sebagainya. Karena nggak semua orang bisa diberi rasa seperti itu kepada zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya Habib, kalau misalnya sedang ada uzur untuk membaca rotib, kemudian hanya masuk lewat Zoom, tapi mendengarkan saja. Apakah akan tetap mendapatkan barokahnya, ataukah tetap harus membaca ulang ketika sudah tidak ada uzur? Syukran Habib. Mana tadi itu yang awalnya tadi gimana? Awalnya tadi? Kalau misalnya ketika ada uzur, apakah Oh, maksudnya ini datang bulan begitu? mungkin ada Uzurnya? uzurnya sedang hidmah juga Habib Hmm, mungkin. iya, iya.
Mm-mm. Nah, misalnya hanya mendengarkan rotibnya itu lewat Zoom. Jadi, Mm-mm. tapi beliau mungkin sambil hikmah masak atau dan lain-lain begitu Habib. Nah, Mm-mm. apa akan tetap mendapatkan berkah yang sama? Kemudian, apakah diharuskan membaca ulang ketika beliau sudah tidak ada uzur seperti Mm-mm. itu? Mm-mm. Akan sangat baik kalau misalnya dibaca ulang. Itu tentu akan sangat baik. Tapi kita kan nggak bisa tahu kesibukan seseorang di rumahnya. Bisa jadi dia sangat sibuk dengan karena mungkin nggak ada membantu di rumah dan anak yang masih kecil. Misalnya sambil khidmah atau sambil melakukan satu aktivitas, sambil mendengarkan, diikuti pelan-pelan lewat hati, dan susah untuk baca ulang, maka insya Allah itu hal yang sudah dicatat sebagai satu hal yang ikut membaca ya. Karena kita nggak bisa menjudge orang harus bisa baca, sempatkan waktu, nggak bisa. Ada orang-orang yang kadang ibu-ibu rumah tangga ini yang 24 jam nggak bisa sempat untuk menjalankan aktivitas atau nyantai karena katakanlah anaknya masih sakit, kemudian ada hal-hal yang kan itu sangat mungkin terjadi, dan walaupun itu nggak setiap saat ya, akan tapi ada momen-momen seperti itu. Tentu saja kalau dibaca ketika sudah longgar, lebih santai, dibaca ulang itu jauh lebih baik. Akan tetapi kalau misalnya ketika lagi masak atau apa sambil dengar diikuti lewat hatinya, itu salah satu solusi juga agar masih bisa beraktivitas dan bisa baca juga. Kurang lebihnya seperti itu. Syukran Habib. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah amalan dari khulasoh ini bisa dilakukan secara berulang Habib? Karena mengingat saat ini Masya Allah banyak sekali majelis zikir, sehingga meski sudah mengamalkan sendiri, tetapi mengamalkan lagi pada saat di majelis zikir, jadi ikut membaca begitu Habib. Hmm. Nah, Maksudnya karena maksudnya kadang-kadang sehari baca sampai 2 kali. seperti Oh, nggak itu. aman-aman aja, nggak ada insya Allah dari amalan ini yang akan terlalu berat, terlalu panas. Itu nggak ada di khulaso yang seperti itu. Semuanya munajat, minta ke Allah, mendekatkan diri pada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nggak ada yang seperti sifatnya panas atau gimana, insya Allah nggak ada. Jadi walaupun dibaca berulang, nggak ada masalah. Akan tapi kalau memang itu dalam satu keadaan ya, misalnya sudah baca wirid sakran, datang lagi ke majelis berikutnya, baca lagi, ya ikut aja, nggak ada masalah. Akan tapi kalau satu orang baca wirid sakran berkali-kali, nah itu saya rasa lebih baik membaca zikir yang lain. Karena setiap satu zikir kan ada manfaat macam-macam. Tapi kalau misalnya disengaja ngulang rotib sampai 4 kali, nah kenapa nggak baca rotib atos saja? Kenapa nggak baca misalnya surat Tabarok aja? Sama-sama kalau bisa dibaca satu kali, yang lain, karena kan waktu bakal kemakan juga. Nah, lebih baik semua itu sesuai porsinya. Tapi kalau misal datang majelis dan di majelis itu baca lagi, itu nggak ada masalah. Dilanjut aja nggak ada masalah. Pertanyaan terakhir satu lagi mungkin. Marhaba Habib. Izin bertanya tentang peran iblis dalam rumah tangga dan amalan apa saja yang harus kita hindari dari rumah tangga yang penuh kesal, bosan, dan ingin terhindar dari orang-orang zolim, serta ingin mendapatkan ridho Allah. Jazakumullah khair. Iya, eh, iya. Peran iblis dalam rumah tangga. Ya, peran iblis memang seperti yang kita sering dengar di kajian-kajian di sosmed, mungkin kita sering dengar tentang bahwa iblis memang paling cepat, paling seneng, paling demen untuk mengganggu rumah tangga seseorang muslim ya khususnya. Jadi rumah tangga yang diganggu ini ada stratanya. Rumah tangga seorang yang berdakwah, rumah tangga seorang yang alim, ustadzah, itu gangguannya lebih gede ya, karena iblis paling benci sama mereka. Kemudian rumah tangga orang yang bukan ustadzah, bukan ustadz, akan tetapi mereka ahli ibadah. Kemudian turun lagi sebagai muslim yang ya pokoknya dia melakukan. Datang lagi ke bawah muslim yang KTP. Nah, setelah itu baru keluarga yang non-muslim begitu. Akan tetapi memang keluarga yang semakin dia kuat imannya, kuat ilmunya, itu lebih gede godaannya, si iblis memang lebih mengganggu. Karena memperbanyak keturunan yang soleh itu adalah satu mimpi buruk bagi iblis. Ya. Iblis sangat benci, sedangkan Nabi Muhammad membanggakan hal itu. Sehingga kita dengar kalau ada di nikahan,
Rasulullah bersabda, ada bacaan khutbah nikah tentang hadits Rasul, beliau bersabda, "Tazawwaju taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah banyak anak kalau bisa, karena saya akan membanggakan kalian di depan Allah di hari kiamat nanti. Umat banyak beriman kepada Allah, itu dibanggakan oleh Rasul. Bukan bangga kepada saya telah mencapai yang seperti ini, bukan. Akan tetapi bangga membawa banyak orang beribadah kepada Allah. Ya, jadi bukan bangganya Rasul ini karena banyak, seperti banyaknya bangganya kita kalau punya uang banyak, tapi bangganya Rasul karena banyak yang beribadah kepada Allah. Itu yang dibanggakan Rasul SAW. Nah, maka pasti iblis itu akan mengganggu, sehingga sekarang kita tahu bahwa di luar negeri, terutama di Amerika dan beberapa negara di Barat, di Eropa juga, semakin marak LGBT dan plus-plusnya ya, yang macam-macam, walaupun nggak masuk akal, tetapi mereka benar-benar mengaplikasikan itu dalam kehidupan mereka. Mereka dibilang nggak mau punya satu kelamin khusus, dibilang laki-laki nggak mau, dibilang perempuan nggak mau, dibilang she, dibilang he, nggak mau, ya mereka mintanya dibilang Z, atau yang penting aku jangan dilaki-lakikan atau diperempuankan. Dan mereka tersinggung dan ada yang melaporkan dan kadang diproses polisi. Ya, di luar sampai seperti itu. Ada beberapa sekolah di Amerika itu yang sudah mengajarkan LGBT ke anak TK, bahkan anak PAUD. Anak-anak PAUD didatangkan laki-laki yang udah berpakaian seperti perempuan dan seterusnya. Dan sekarang undang-undang mereka bahkan sampai membuat satu peraturan. Ada beberapa yang sudah mulai melakukannya di beberapa rumah sakit di Amerika, yang ketika anak lahir nggak boleh dikasih tulisan kelaminnya. Jadi nggak boleh lahir kemudian ini anak nama siapa, lahir tanggal sekian, kelamin laki-laki. Nggak boleh. Ada beberapa rumah sakit yang biar anaknya menentukan sendiri ketika berusia 17 tahun. Nah, itu kan rusaknya luar biasa. Nah, iblis memang paling nggak senang kalau ada rumah tangga yang takut bermaksiat, walaupun itu dari non-muslim. Karena ada orang-orang non-muslim yang mereka katakanlah setia dengan istrinya, walaupun kita tahu bahwa pernikahan yang sah hanya Islam, akan tetapi ketika seorang non-muslim dan dia takut berzina, kemudian dia tidak mau selingkuh, dia setia dengan pasangannya, mendidik anaknya dengan pendidikan orang tua yang hangat, memeluk anaknya, dekat dengan anaknya, ini adalah salah satu yang paling bikin iblis marah, karena kita musuh bersama bagi iblis. Nggak peduli ente muslim, ente non-muslim, anak Adam, keturunan Adam, musuhnya iblis. Akan tetapi yang beriman, berilmu, lebih jauh, lebih dibenci oleh iblis. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat atau bisa survive dari gangguan iblis? Seperti yang saya sampaikan tadi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tambah ilmu. Ya, tambah ilmu, karena ada beberapa ilmu yang membuat kita insya Allah selamat, seperti ilmu-ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tentang membersihkan hati. Karena iblis itu kalau sama orang-orang yang insya Allah seperti kita, insya Allah ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senang dengan ilmu, ganggunya bukan ganggu supaya nggak sholat, tapi ganggunya merasa bahwa dengan kajian ini saya udah baik, saya sholat, saya qiyamul lail, alhamdulillah udah puasa Senin Kemis, saya udah begini. Nah, itu yang dikejar sama iblis. Kalau kita nggak bisa dikejar untuk murtad, maka kita akan dikejar supaya tidak beribadah. Ketika kita dikejar tidak bisa beribadah, tapi kita tetap ibadah, maka dikejar lagi ketika kita istiqomah, maka disenangkan, dibanggakan, dijadikan kita sombong dengan ibadah kita. Jadi kita nggak akan pernah selesai dikejar iblis sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga di rumah tangga ada beberapa hal yang memang perlu kita hindari, perlu kita hati-hati, seperti kekurangan suami, ada beberapa hal kekurangannya, maka cepat-cepat kita lihat kelebihannya. Walaupun itu nggak gampang, tapi bisa dilatih. Oh, suami saya kalau pulang dari kerja sepatu dilempar ngawur, kemudian apa namanya, kalau habis mandi anduknya ditaruh di atas ranjang, kemudian dan masih manja lagi. Tapi dia memberi nafkah halal, kerjanya halal, sholatnya lengkap, dia takut sama Allah, dia nggak main-main maksiat seperti judi, slot, perempuan, dan lain sebagainya. Ya diperhatikan aja yang baik-baik dari dia. Begitu pula dengan seorang suami yang melihat istrinya, mungkin istrinya katakanlah melakukan hal-hal yang tidak terlalu baik baginya, mungkin sering lupa atau masaknya kurang jago, dan masih banyak kekurangan lagi, dilihat dari beberapa kelebihannya yang intinya
seseorang yang melihat pernikahannya dari Allah dan Rasulnya, maka dia bisa melihat hal yang baik. Selama masih ibadah, saya nggak akan masalah kalau ada kekurangan secara duniawi. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman muslim.com yang istiqomah luar biasa dan semua yang hadir kajian pada sore hari ini. Semoga kita jadi orang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung tutup doa atau gimana? Nah, Habib, mohon doanya Ya. untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberi oleh Allah kebahagiaan zahiran wa batinan fi afiati wa salamah, dan bisa diberikan keistiqomahan melaksanakan apa yang ada di Khulasoh dengan baik, supaya kita banyak berzikir dan hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga Allah memudahkan semua yang membantu acara ini bisa terselenggara, dan Allah menjadikan muslim.com untuk terus bisa membawa umat semakin dekat kepada Nabi Muhammad. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jazakallah khair semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sukses terus untuk muslim.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.